Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Dari contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang tidak rela memasukkan satu tegukan air susu yang subhat, sehingga beliau mengatakan, aku rela untuk demi keluar susu yang subhat ini ke tenggorokan saya ini, keluar dari perut saya, aku rela keluarnya bersama dengan nyawaku sendiri. Maka dari contoh yang begitu keras, maka para ulama yang mengambil jalur ini, mereka sangat berhati-hati memasukkan makanan dan minuman ke tubuh mereka. Mereka menjaga kehalalannya, sebagaimana diceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Imam Zunnun al-Misri ketika di penjara tidak mau memakan makanan yang ada di penjara, puasa beliau. Bahkan ketika saudari perempuannya membawakan makanan, enggak juga dimakan. Kenapa? Karena makanan itu sampai melewati tangan sipir penjara. Luar biasa. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakan bahwa Al-Imam Abdullah ibn Mubarak begitu zuhudnya dan waraknya ketika beliau meminjam pulpen menulis. Ketika saat belajar hadis, menulis hadis, begitu selesai pinjam, kelupaan, kebawa pulang, tempat minjamnya di Syam sana, kebawa pulang sampai di Marwa Makkah. Begitu sampai di situ, kembali lagi buat ngembalikin pulpen. Ya, kalau model kita, udahlah, dia juga ahli ilmu, pasti husnuzon kita aja, pasti dia relain aja dah. Atau enggak, ini udah saya pakai uang seharga pulpen itu saya sedekahin dah, untuk niat nanti bayar buat dia. Begitu mudah kita mencari-cari jalan untuk menghalalkan sesuatu yang tidak halal sebelumnya. Begitu pula pertemuan kemarin, saudari perempuan daripada Bishr al-Hafi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pertanyaan biasa. Ceritanya ketika saudari perempuannya itu memintal benang, menenunnya menjadi kain, itu cari kerja, tempat kerjanya itu di rooftop. Kalau siang kepanasan, kalau malam adem. Tapi yang digunakan adalah lampu penerangan yang menerangi sultan kalau lewat di situ. Jadi dia memanfaatkan cahaya malam yang ada lampu penerangan yang buat sultan jalan. Itu yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bolehkah saya memakai cahaya penerangan tersebut? Heran Imam Ahmad bin Hanbal, ini pertanyaan kok aneh ini. Enggak biasanya bertanya hal yang begitu rumit dan rinci, halus sekali pertanyaannya. Bilang, mana nanti kamu siapa? Maka katanya adalah ana ukhtu Bishr al-Hafi. Imam Ahmad mendengar itu pun menangis. Kamu ini saudari perempuannya Bishr al-Hafi? Dari rumahmu lah dakwah tentang sikap wara ini keluar. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu gak boleh memakai temaram atau terangnya lampu yang dipakai oleh raja itu yang lewat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min daqaiqil wara ma nuqila 'anil Kahmas Ibn al-Hasan rahmatullah alaihi rahmatul ahbrar. Dan di antara contoh sikap wara yang juga begitu halus adalah riwayat dari riwayat tentang Kahmis ibn al-Hasan
At-Tamimi Al-Basri, beliau wafat 149 Hijriah, seorang muhaddis as-siqah al-abid al-wari', kana barran bi ummih, beliau ini terkenal yang bakti sama orang tuanya. Nah, jarang ya anak yang berbakti kepada orang tuanya, betul-betul berbakti, yang enggak ada marahnya, yang iya aja sama orang tua ya. Falamma matat hajja wa aqaba Makkah hatta mata, ketika bundanya meninggal dia berangkat ibadah haji lalu mukim di Mekah sampai wafat di sana. Bagaimana ceritanya? Imam Kahmis bin Hasan ini berkata, aznabtu dzamban, dulu aku pernah melakukan satu dosa, wa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah, Allah, dan aku terus-terusan menangis atas satu dosa itu berapa kali? Mundu arba'ina sanah, bukan sekali, dua kali, 10 kali, 40 tahun aku menyesali dosa yang aku pernah buat tersebut. Ya, model kita mau sekali dosa, taubat sekali, merasa udah dengan taubat itu dosanya udah kehapus. Ini bulan Sya'ban, bulan sholawat, tambahin istighfar untuk kita membersihkan jasad kita ini dari pengaruh-pengaruh dosa agar masuk Ramadan bersih, agar masuk Ramadan enteng kita punya tubuh ini untuk diajak ibadah. Wa dzalika annahu zarani akhun li, yang demikian itu pernah satu saat aku dikunjungi oleh saudara saya. Fasyaraitu bindaniqin samakatan masyuyah, saya membeli ikan yang sudah disate. Falamma, dibakar maksudnya. Falamma faragha min akliha, dosanya itu apa tuh? Yang satu kali kemudian 40 tahun diistighfarin, nyesel itu. Jadi tadi beli makan beli ikan yang udah matang dibakar, begitu selesai min akliha makan, akhadtu qit'atan min tinin jari hatta ghasala wa lam astahilla lahu. Jadi tangannya kan, kalau sekarang ada sabun ya, kalau dulu nggak ada tuh. Jadi tangannya berminyak atau bau gitu. Jadi diambil sepotong atau sejumput tanah yang ada di rumah orang tersebut ya. Dia cuci tuh tanah sama air ya buat nyuci. Tanah itu ngambilnya ngomong, lupa, aku belum meminta halal kepada tuan rumah tanah yang ada di rumah tersebut dijadikan cucian tangan. Itu aja dosanya itu, lupa minta halal. Udah minta halal pun masih disesali, kenapa dulu pernah melakukan hal itu. Berarti kan rendah betul perhatian saya terhadap hal-hal yang bersifat syubhat ini. Jadi disesali sifatnya itu. Nyuci tangan pakai tanah rumah yang mungkin nempel di bagian mana gitu ya. Enggak minta izin, disesali selama 40 tahun. Allah ya. Wa dzakara an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi tahdzib al-asma' 'anil madaini anna Ibn Sirin ishtara bi 40,000 dirhamin zaitan fawajada fi ziqqin minhu fa'rah wa qala rubbana kanatil fa'ratu matat fil mi'sarah wa sabba zaita kullahu. Diceritakan Ibn Sirin itu membeli seharga 40.000 dirham minyak. Fawajada fi zaqqin minhu fa'ratan, dan di salah satu tempat minyak itu ada kucing, ada tikus mati.
Faqala rubbama kanat al-faratu matat fil mi'sarah. Jangan-jangan apa namanya, tikus ini mati di tempat awal. Kalau di tempat buat minyak itu sendiri, ini aja di, kalau sekarang galon atau di jerigen-jerigen, ya. Jangan-jangan di tong gedenya itu di situ mati. Ini tikus ini. Akhirnya apa? Fasabba zaita kullahu. Maka seluruh minyak yang dibeli, minyak goreng itu, ya, dibuang semuanya. Berapa tuh? 40.000 dirham. Allah. Karena memang yang namanya minyak tuh beda dengan air. Kalau air 2 kula lebih, 2 kula, ada tikus mati di situ, ya, tikus jadi buang, airnya begitu dicium nggak terpengaruh bau dan sebagainya, bisa disucikan, airnya suci masih. Tapi kalau yang bentuk minyak seperti itu, yang benda cair, ya, seperti gel dan sebagainya, minyak goreng, ada minyak goreng pokoknya 1000 kilo. Kalau 1-2 kula kan 260 liter kurang lebih, ya. Ini 1 ton tuh, kayak semacam orang bawa air tuh yang biasa, yang 1 tong gede tuh, berapa ribu liter tuh. Ada tikus mati di situ, udah semuanya dibuang, nggak bisa disucikan. Nah, beliau saking hati-hatinya, ya, jangan-jangan di seluruh apa tempat pembuatan minyaknya itu tikusnya mati. Jadi ditemukan cuman di 1 jerigen ada tikus mati di situ. Maka beliau khawatir semuanya itu kena, akhirnya dibuang. Enggak dikembalikan sama si tukang jual. Kalau model gitu ada tikusnya nih, kita balikin aja. Ada 10 jerigen, saya pulangin dah, beli yang baru. Nah, kenapa beliau nggak pulangin? Karena beliau khawatir kalau dipulangin ke tempat asalnya, iya, kalau yang punya tokonya itu zuhud dan warak juga, ya diambil sih diambil, tapi dia jual ke orang lain. Akhirnya saya menjadi penyebab tersebarnya najis. Akhirnya beliau sendiri yang mengalami kerugian, nggak apa-apa. Yang penting orang lain tidak. Ini zuhudnya kemana-mana, ya. Nggak cuman makanan sendiri, tetapi ke orang lain, agar jangan sampai orang juga kena hal-hal yang haram. Radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah.